Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Langit senja itu tampak suram, seolah turut merasakan beban di hati Zaki. Dia berdiri di depan rumah yang telah lama ia tinggalkan. Rumah yang dulu menjadi tempat penuh tawa, cinta, dan kebahagiaan. Namun kini, sepi. Zaki menghela napas panjang, berusaha mengumpulkan kekuatan untuk melangkah ke dalam. Tangan kanannya meraih pintu kayu yang sudah mulai lapuk dimakan waktu, lalu dengan perlahan mendorongnya. Suara berderit dari pintu yang terbuka semakin menambah kesedihan di hati Zaki. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah foto di dinding ruang tamu. Foto itu adalah foto keluarga yang diambil bertahun-tahun lalu, saat Zaki, istrinya, Sari, dan anak perempuan mereka, Lila, masih hidup bahagia bersama. Sebuah kenangan yang sekarang terasa seperti mimpi, kenangan yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Zaki memejamkan mata, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Seperti sebuah bayangan yang sulit hilang, kenangan itu terus menghantui setiap langkahnya. "Maafkan aku, Sari. Aku sudah merusak segalanya," bisik Zaki pelan, seolah berusaha berbicara dengan roh istrinya yang kini hanya bisa ia kenang. Dulu, Zaki adalah seorang suami yang penuh kasih sayang, tapi kebodohannya telah membuatnya kehilangan semuanya. Sari, wanita yang ia cintai, telah pergi meninggalkannya, dan yang lebih memilukan lagi, Lila, anak mereka, juga ikut terenggut oleh takdir. Keputusan Zaki untuk berkarir di luar kota, terlalu fokus mengejar kesuksesan, telah menghancurkan rumah tangga mereka. Sari, yang semula sabar dan mendukung, mulai merasa terabaikan. Lila yang masih kecil, merindukan sosok ayah yang selalu pergi. Namun, Zaki tidak menyadari hal itu. Ketika Sari mengungkapkan kekesalan dan rasa sakitnya, Zaki malah memilih untuk mengabaikannya. "Aku hanya bekerja keras untuk masa depan kita," ujarnya saat itu, tanpa memahami bahwa yang dibutuhkan oleh istrinya bukan materi, tetapi perhatian dan cinta yang tulus. Pada akhirnya, Sari memutuskan untuk pergi, membawa Lila bersamanya. Zaki, yang menyadari kesalahannya terlambat, berusaha untuk memperbaiki semuanya, namun sudah tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh. Lila yang dulunya riang dan penuh semangat, kini tinggal kenangan. Dia meninggal dalam kecelakaan tragis, hanya beberapa bulan setelah Sari meninggalkan Zaki. Zaki memegang dada, merasakan sesak yang menyakitkan. Semua yang ia miliki, semua yang ia sayangi, telah hilang. Ia terlambat untuk memperbaiki semuanya. "Berikan aku kesempatan sekali lagi, Sari," ucapnya dengan suara serak. "Aku tahu aku salah, aku tahu aku sudah merusak semuanya, tapi aku benar-benar ingin menebus semua kesalahan ini." Pandangannya beralih ke sebuah meja kecil di sudut ruang tamu. Di atas meja itu ada sebuah surat yang sudah usang. Surat itu adalah surat perpisahan dari Sari, yang ia temukan beberapa bulan setelah kepergian mereka. Dalam surat itu, Sari menulis bahwa ia pergi bukan karena tidak mencintainya lagi, tetapi karena Zaki terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak memberi perhatian kepada keluarga. Sari berdoa agar Zaki bisa menemukan kebahagiaan di kemudian hari. Namun ia tahu bahwa kebahagiaan itu tidak akan bisa ditemukan jika Zaki tetap dengan kesibukannya. Zaki menyentuh surat itu, menatapnya dengan penuh penyesalan. Betapa ia ingin kembali ke masa itu, saat semuanya masih bisa diperbaiki. Namun kenyataan tidak bisa diputar balik. Semua sudah terlambat. Sesekali, air mata Zaki jatuh, menetes perlahan di atas surat itu. Ia menutup matanya dan berbisik lagi, "Berikan aku kesempatan sekali lagi, Sari. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan berbuat apa saja untuk bisa kembali menjadi ayah yang baik dan suami yang pantas." Namun, tak ada jawaban. Yang ada hanya keheningan yang semakin menyakitkan. Zaki merasa seperti terjebak dalam kesalahan-kesalahan masa lalu yang tak bisa diperbaiki. Ia tahu bahwa waktu tidak bisa diputar kembali, dan kesempatan yang hilang itu tidak akan pernah kembali. Tapi ia tidak bisa berhenti berharap, meskipun harapan itu semakin memudar. Pagi itu,
Zaki bangun dengan perasaan yang sama, kesendirian yang menyelubungi setiap langkahnya. Suara jam dinding di ruang tamu mengingatkannya pada waktu yang terus berjalan, tanpa bisa dihentikan. Sejak kepergian Sari dan Lila, Zaki merasa seperti terperangkap dalam kesalahan yang tak bisa ia benahi. Setiap sudut rumah ini, setiap benda yang ada, mengingatkannya pada mereka. Namun, ia tidak bisa kembali. Tidak ada kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Hanya penyesalan yang tinggal. Ia menatap foto Lila yang tergeletak di meja samping tempat tidurnya. Foto itu diambil saat ulang tahun Lila yang ke-6, di mana Zaki terlihat memeluk putrinya dengan penuh kasih sayang, dan Lila tertawa dengan gembira. Kenangan itu begitu hidup, seolah masih bisa ia rasakan, namun juga begitu jauh, seperti bayangan yang terus menghilang. Zaki menutup mata, mencoba menenangkan diri. Namun, hatinya terasa hancur. Kecelakaan itu merenggut hidup putrinya dalam sekejap, dan Zaki tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Ia bangkit dari tempat tidurnya, berjalan pelan ke ruang makan yang sudah lama tak tersentuh. Di atas meja makan, ada sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang. Kotak itu adalah hadiah yang pernah ia berikan kepada Sari pada ulang tahunnya yang ke-30. Sebuah kotak berisi surat-surat dan kenangan yang pernah mereka bagikan. Zaki membuka kotak itu dengan hati-hati, menyentuh setiap benda yang ada di dalamnya, merasakan kembali perasaan yang pernah ia miliki. Sari pernah menulis sebuah pesan dalam salah satu surat itu. Zaki, aku tahu hidup kita tidak selalu sempurna, tapi aku percaya kita bisa melaluinya bersama. Aku hanya ingin kita berdua bisa saling mendukung, seperti yang selalu kita impikan. Jangan biarkan pekerjaanmu menghalangi kebahagiaan kita. Aku ingin merasakan cintamu lebih dari segalanya. Pesan itu seperti pisau yang mengiris hati Zaki. Ia menyadari betapa besarnya cinta Sari, betapa ia telah memberikan segalanya, dan betapa ia telah mengecewakan wanita yang sangat ia cintai. Apa yang aku lakukan, Sari? Zaki bertanya pada dirinya sendiri, dengan suara yang hampir tak terdengar. Kenapa aku terlalu egois dan terlalu sibuk untuk melihat semua yang aku punya? Zaki menunduk, merasakan beratnya penyesalan yang begitu dalam. Ia tahu bahwa Sari tidak akan pernah kembali, dan ia hanya bisa menyesali semuanya. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Tidak ada lagi waktu untuk memberikan yang terbaik bagi putrinya, Lila. Ketika Zaki duduk kembali di kursinya, air mata mengalir di wajahnya. Ia merasa sangat kehilangan, seperti bagian dari dirinya yang hancur, tak bisa ia satukan kembali. Di balik penyesalan itu, ada sebuah rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Sari, Lila, berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya, tapi aku akan berjuang. Aku berjanji. Namun, ia sadar bahwa kata-kata itu tidak akan mengembalikan mereka. Tidak ada cara untuk mengubah takdir. Tidak ada cara untuk menghapus kesalahan-kesalahan masa lalu. Zaki merasakan keheningan yang menyelimuti rumah itu. Hanya dirinya yang masih ada. Kesepian yang begitu pekat. Hari-hari berlalu dengan lambat. Dan Zaki terus terjebak dalam penyesalannya. Setiap kali ia melihat orang lain yang bahagia bersama keluarga mereka, ia merasa semakin hampa. Ia mencoba untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan. Namun setiap malam, rasa kesepian itu datang lagi, mengingatkan bahwa ia telah kehilangan cinta dan kebahagiaan yang dulu ia miliki. Suatu malam, Zaki duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa sangat kecil di bawah langit yang begitu luas. Kenapa semuanya berakhir seperti ini? Bisiknya dengan suara yang penuh kesedihan. Kenapa aku tidak bisa lebih menghargai mereka sebelum semuanya terlambat? Zaki merasa seolah-olah dunia ini menutup dirinya, dan ia tidak tahu lagi bagaimana cara untuk melanjutkan hidup. Namun, di dalam hati yang terluka itu, ada sebuah harapan yang masih tersisa, meskipun sangat kecil. Sebuah harapan untuk bisa memulai kembali, meskipun ia tahu itu hampir mustahil. Tapi, ia tak bisa berhenti berharap, karena di antara semua penyesalan dan kesalahan, harapanlah yang masih bisa memberinya kekuatan untuk bertahan. Berikan aku kesempatan sekali lagi, bisiknya perlahan.
Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Aku akan menebus semuanya. Zaki melangkah keluar dari rumah itu, membiarkan kaki-kakinya membawa dirinya tanpa tujuan. Ia berjalan sepanjang jalan yang sudah lama tidak ia lalui. Jalan yang dulunya sering ia lewati bersama Sari dan Lila. Setiap sudut jalan, setiap rumah, semuanya mengingatkannya pada kenangan-kenangan yang telah hilang. Rindu dan penyesalan kembali menghantui dirinya. Seolah setiap langkahnya membawa beban yang semakin berat. Di ujung jalan, Zaki melihat sebuah taman kecil yang dulu sering mereka kunjungi saat akhir pekan. Taman itu masih sama, meski sudah agak lusuh karena waktu yang terus berlalu. Di sana, ia dan Sari pernah duduk berdua sambil berbicara tentang impian mereka, tentang masa depan yang cerah. Namun kini, semuanya terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa anaknya yang riang. Tidak ada lagi suara Sari yang lembut menenangkan. Semua itu sudah pergi, meninggalkan kekosongan yang tak bisa diisi. Zaki duduk di bangku taman, menatap langit yang kini mulai gelap. Angin malam berhembus perlahan, menyapu wajahnya yang lelah. Ia mengingat kembali janji-janji yang pernah ia ucapkan pada Sari. Janji untuk selalu ada, untuk selalu mendukung, untuk selalu mencintainya. Namun, ia melanggarnya. Sari pergi, dan Lila, gadis kecil yang sangat ia cintai, juga harus pergi lebih dulu. Kenapa aku baru sadar sekarang, Sari? Zaki berbisik, suaranya hampir tenggelam oleh deru angin. Kenapa aku baru mengerti arti cinta dan keluarga setelah semuanya hilang? Apa yang harus aku lakukan untuk memperbaikinya? Zaki menunduk, matanya basah oleh air mata yang tiba-tiba jatuh. Ia merasa sangat kecil. Tak berarti apa-apa di dunia ini. Tak ada yang bisa ia lakukan untuk mengembalikan semuanya. Tak ada yang bisa mengubah kenyataan pahit yang harus ia terima. Sari sudah tidak ada lagi, dan Lila sudah pergi terlalu cepat. Kini, hanya ada dirinya yang tersisa, terjebak dalam ruang kosong yang penuh penyesalan. Namun, meskipun hatinya terasa hancur, Zaki tidak bisa menyerah pada penyesalan itu. Di dalam dirinya, masih ada secercah harapan, meski sangat kecil. Ia tahu bahwa ia tak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa mengubah dirinya. Setidaknya, ia bisa mencoba untuk hidup dengan lebih baik, meskipun itu terasa begitu sulit. Mungkin, dengan mencoba menjadi orang yang lebih baik, ia bisa memberi makna bagi hidupnya yang kini kosong. Jika ada kesempatan, aku ingin melakukan semuanya dengan benar. Gumamnya pada diri sendiri. Aku ingin menjadi ayah yang baik, meskipun Lila tidak ada di sini. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa belajar dari kesalahan dan mencoba menjadi lebih baik, meskipun itu sudah terlambat. Zaki menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit malam. Bintang-bintang itu seolah memberikan sedikit penghiburan, meski hanya dalam bentuk cahaya kecil yang samar. Ia menyadari bahwa dalam hidup ini, terkadang kesempatan datang hanya sekali, dan saat kesempatan itu hilang, tidak ada yang bisa menggantikannya. Namun, Zaki juga tahu bahwa meskipun ia tidak bisa memperbaiki masa lalu, ia masih bisa berusaha untuk menjalani hari-hari ke depan dengan lebih bijaksana. Keesokan harinya, Zaki memutuskan untuk mengunjungi tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Sari dan Lila. Sebuah tempat di pinggiran kota yang memiliki kenangan indah bagi mereka. Meskipun hatinya terasa berat, Zaki tahu bahwa ia harus melangkah maju, meski itu penuh dengan rasa sakit. Tempat itu adalah satu-satunya tempat di dunia yang bisa mengingatkannya pada kebahagiaan yang pernah ia miliki. Sesampainya di tempat itu, Zaki duduk di bangku yang pernah mereka gunakan. Ia menutup matanya, merasakan angin yang menyapu wajahnya, dan membayangkan kembali tawa Sari dan Lila yang riang. Ia tahu bahwa mereka tak akan pernah kembali, tetapi ia bisa membawa kenangan mereka dalam hati, dan mencoba untuk tetap hidup dengan penuh makna. Terima kasih, Sari. Zaki berbisik, matanya mulai memerah. Terima kasih, Lila. Aku akan mencoba untuk menjalani hidup ini dengan lebih baik. Meskipun kalian sudah tidak ada, aku akan selalu mengingat kalian. Zaki duduk di sana selama berjam-jam, menikmati kedamaian yang hanya bisa ia rasakan dalam kenangan. Walau hatinya masih terasa sakit,
Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus terpuruk dalam penyesalan. Ia harus terus maju, dengan harapan bahwa suatu hari nanti, ia bisa menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Sambil berdiri dan menatap langit yang mulai cerah, Zaki berkata dalam hati, "Berikan aku kesempatan sekali lagi. Mungkin tidak ada kesempatan kedua untuk kita, tapi aku akan terus berusaha menjadi lebih baik, meskipun itu hanya untuk diriku sendiri." Dengan langkah yang lebih mantap, Zaki meninggalkan tempat itu. Bukan untuk melupakan kenangan, tapi untuk menghargai setiap momen yang telah ia miliki. Karena terkadang, kesempatan yang hilang memang tidak bisa kembali, tetapi kita selalu bisa memilih untuk terus mencoba memperbaiki diri. Waktu terus berjalan, dan meskipun Zaki telah mencoba untuk melangkah maju, ada kalanya kenangan itu datang begitu saja, menghantui setiap langkahnya. Mungkin itu adalah bagian dari proses, bagian dari bagaimana seseorang menerima kehilangan. Namun, Zaki tidak ingin menyerah. Ia tahu bahwa hidupnya tidak hanya untuk dikenang dalam penyesalan, tetapi juga untuk memberi arti pada setiap sisa waktu yang masih ia miliki. Pagi itu, Zaki bangun dengan niat yang lebih jelas. Ia sudah tidak ingin lagi hanya terjebak dalam kenangan-kenangan yang menyakitkan. Ia harus bergerak, meski lambat. Zaki memutuskan untuk mulai berkunjung ke rumah-rumah anak-anak yatim, tempat yang dulu ia hindari karena terlalu mengingatkannya pada Lila yang kini tiada. Di rumah-rumah itu, Zaki bertemu dengan anak-anak yang kehilangan orang tua mereka, anak-anak yang merasa sendiri, dan yang lebih penting, anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Zaki merasa ada yang berbeda ketika ia mulai berbicara dengan mereka. Ada sesuatu yang mendalam dalam hati, sesuatu yang selama ini ia cari, tetapi selalu terabaikan. Cinta. Cinta yang tulus, cinta yang tidak mengharap balasan, cinta yang tidak bergantung pada masa lalu atau kenangan. Ketika ia berbicara dengan anak-anak itu, Zaki merasakan ada secercah harapan yang tumbuh dalam dirinya. Mungkin, inilah cara Zaki untuk menebus kesalahannya. Tidak untuk Sari atau Lila yang sudah pergi, tetapi untuk dirinya sendiri. Pada suatu kesempatan, Zaki bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Andi, yang matanya tampak kosong, seolah tidak lagi punya harapan. Andi baru berusia 8 tahun, dan sejak orang tuanya meninggal, ia tinggal di rumah anak yatim. Zaki melihat banyak kesamaan antara dirinya dan Andi. Keduanya merasa kehilangan, terasingkan, dan tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup. Namun, di balik kesedihan itu, ada juga potensi untuk menemukan kembali kebahagiaan. "Kenapa kamu tidak bermain dengan anak-anak yang lain?" tanya Zaki dengan lembut, saat melihat Andi duduk sendirian di pojok taman rumah anak yatim. Andi hanya menunduk. "Mereka semua punya orang tua. Aku tidak punya siapa-siapa," jawabnya dengan suara kecil, penuh kesedihan. Zaki duduk di sampingnya, mendalamkan pandangannya. "Aku mengerti perasaanmu, Andi. Dulu aku juga merasa sangat sendirian. Tapi, kamu tahu, kadang, kita bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dalam hal-hal yang tidak kita duga." Andi menoleh ke arah Zaki, matanya yang penuh kesedihan perlahan berubah, meski sedikit. Zaki melanjutkan, "Aku kehilangan orang yang sangat aku sayangi. Tapi aku belajar, meskipun mereka sudah tidak ada, kita bisa tetap membawa mereka dalam hati. Kita bisa melanjutkan hidup untuk mereka. Dan kita bisa berbagi cinta dengan orang lain yang juga membutuhkannya." Ada keheningan sejenak antara mereka. Zaki merasa terhubung dengan Andi, meskipun ia tahu kesedihan Andi tidak akan bisa dihapus dalam sekejap. Namun, setidaknya, ia bisa memberikan sedikit penghiburan dan harapan. Zaki menggenggam tangan Andi dengan lembut. "Tidak ada yang bisa menggantikan orang yang kita cintai, Andi. Tapi hidup kita masih penuh dengan kemungkinan. Kamu masih bisa memilih untuk bahagia, bahkan di tengah kesedihan." Setelah pertemuan itu, Zaki mulai sering mengunjungi Andi dan anak-anak lainnya di rumah anak yatim. Perlahan, ia belajar untuk membuka hatinya lagi, belajar untuk mencintai tanpa syarat, dan yang terpenting, belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Meski Sari dan Lila sudah tiada, Zaki merasa bahwa ada cara untuk mengenang mereka dengan lebih baik,
dengan memberi cinta kepada mereka yang membutuhkan. Suatu hari, ketika Zaki sedang duduk di bangku taman rumah anak yatim bersama Andi, Zaki merasa suatu ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap langit yang cerah, dan seolah-olah ia merasakan kehadiran Sari dan Lila di sekelilingnya, dalam bentuk cinta yang terus hidup. Zaki tahu bahwa meskipun mereka tidak ada lagi di dunia ini, cinta yang mereka berikan tetap ada dalam dirinya. Cinta itu akan terus tumbuh, menjadi kekuatan yang membantunya menjalani sisa hidupnya dengan lebih baik. Terima kasih, Sari. Terima kasih, Lila. Zaki berbisik dalam hati, dengan air mata yang mengalir perlahan. Aku akan mencoba menjadi orang yang lebih baik. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan diriku sendiri, tapi aku akan berusaha. Aku akan melanjutkan hidup ini untuk kalian, untuk Andi, dan untuk diriku sendiri. Saat itu, Zaki merasa seolah-olah ia akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia tahu bahwa penyesalan tidak akan pernah bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi dengan menerima kesalahan dan berusaha memperbaiki diri, ia bisa menemukan kedamaian dalam hatinya. Zaki telah menerima kenyataan bahwa kesempatan untuk kembali bersama mereka tidak ada lagi, tetapi ia masih punya kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk memberi cinta, dan untuk hidup dengan penuh makna. Zaki berdiri dari bangku taman itu, mengulurkan tangan ke Andi yang masih duduk di sebelahnya. "Ayo, kita bermain," katanya dengan senyum yang tulus. "Kita punya banyak waktu untuk merasakan kebahagiaan." Dan bersama anak-anak di rumah yatim itu, Zaki akhirnya belajar bahwa meskipun hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua, setiap hari yang kita jalani adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. "Berikan aku kesempatan sekali lagi," Zaki berkata dalam hati, bukan untuk mengubah masa lalu, tetapi untuk menjalani masa depan yang lebih penuh arti.